saya akan menjelaskan terkait hijauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harith Syah, mahasiswa peternakan UIN Suska Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hijauan. Jadi hijauan yang akan saya jelaskan di sini adalah rumput, yakni rumput gajah, dan leguminosa, yakni lamtoro. Rumput gajah atau Penicetum purpureum merupakan hijauan jenis rumput sebagai sumber serat yang tinggi bagi ternak, khususnya ruminansia. Rumput gajah merupakan jenis rumput yang unggul karena memiliki tingkat pertumbuhan, produktivitas, palatabilitas, dan nilai nutrisi yang tinggi sehingga sangat baik digunakan untuk ternak ruminansia. Rumput gajah dapat tumbuh subur pada topografi dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, suhu 25-40 derajat Celcius, dan curah hujan 1500 mm per tahun. Rumput gajah termasuk ke dalam kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta atau tanaman berpembuluh, superdivisi Spermatophyta atau tanaman yang menghasilkan biji, divisi Magnoliophyta atau tanaman berbunga, kelas Liliopsida atau monokotil, subkelas Comolinidae, ordo Poales, famili Poaceae, bangsa Paniceae, genus Penicetum, spesies Penicetum purpureum. Baik, selanjutnya adalah morfologi rumput gajah. Karakteristik morfologi rumput gajah. Rumput gajah dapat tumbuh tegak lurus hingga mencapai 7 meter. Kemudian akar rumput gajah. Seperti yang kita lihat, akar rumput gajah ini adalah akar serabut yang tumbuh pada ruas-ruas atau buku-buku. Kemudian dia merayap kepada dasar tanah. Selanjutnya daun pada rumput gajah. Daun pada rumput gajah ini panjang meruncing dengan lebar 1-5 cm. Kemudian di bagian daun ini terdapat bulu-bulu halus yang ketika kita pegang ini seperti terasa tajam. Selanjutnya batang daripada rumput gajah. Batang rumput gajah ini berruas-ruas, kemudian keras dan tebal, dan berbentuk silinder dengan diameter sekitar lebih dari 3 cm. Selanjutnya adalah bunga rumput gajah. Bunga rumput gajah itu bertandan emas dan berbentuk es lilin. Selanjutnya adalah produktivitas rumput gajah. Menurut beberapa literatur, produktivitas rumput gajah dapat menghasilkan 270 ton per hektar per tahun bila ditanam pada lahan irigasi. Namun bila ditanam pada lahan yang biasa, maka produktivitas rumput gajah mencapai 100-120 ton per hektar per tahun. Selanjutnya adalah kandungan nutrisi rumput gajah. Rumput gajah termasuk ke dalam rumput jenis unggulan karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, diantaranya 19,9% bahan kering, 10,2% protein kasar, 1,6% lemak kasar, 34,2% serat kasar, kemudian 11,7% abu, dan 42,3% bahan ekstrak tanpa nitrogen. Jadi rumput gajah kandungan nutrisinya akan semakin menurun seiring bertambahnya usia rumput gajah itu sendiri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan rumput gajah. Selain memiliki nilai nutrisi yang tinggi, rumput gajah mampu hidup di berbagai jenis tanah. Rumput gajah memiliki tingkat pertumbuhan dan produktivitas yang tinggi. Rumput gajah mampu hidup di lahan yang memiliki kualitas nutrisi yang rendah. Rumput gajah tahan terhadap cuaca panas, dan rumput gajah dapat digunakan sebagai pakan ternak. Jika dilihat dari sisi kekurangannya, sama seperti rumput pada umumnya, yakni rumput gajah ketersediaannya yang tidak berkelanjutan, terlebih pada musim kemarau. Hijauan selanjutnya adalah leguminosa, yakni lamtoro. Lamtoro memiliki bahasa Latin Leucaena leucocephala,
merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di bawah 1000 meter di atas permukaan laut, kemudian menghendaki suhu 25-35 derajat Celcius dan curah hujan antara 650 sampai 3000 mm per tahun. Lamtoro termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, famili Leguminosae, subfamili Papilionaceae, genus Leucaena, spesies Leucaena leucocephala. Selanjutnya morfologi daripada tanaman lamtoro. Lamtoro merupakan tanaman perdu atau tanaman berbatang kecil yang memiliki tinggi 2-10 meter, kemudian memiliki batang keras, bulat, namun tidak besar. Kemudian daun lamtoro itu daunnya majemuk, terurai di dalam tangkai, kemudian bentuknya kecil-kecil, ujungnya meruncing, dan terdiri dari 5-20 pasang dalam satu tangkai. Kemudian bunga lamtoro, yaitu bunganya majemuk, bertangkai panjang, berwarna putih kekuningan. Selanjutnya adalah buah dari lamtoro ini. Buahnya mirip seperti petai pada umumnya, hanya saja bentuknya lebih kecil daripada petai yang dijual di pasar. Kemudian biji daripada buah lamtoro ini terdiri dari 15-30 butir. Selanjutnya adalah produktivitas dari tanaman lamtoro. Lamtoro bisa berproduksi antara 60 hingga 70 ton per hektar per tahun bila dipanen dalam kondisi basah atau segar. Namun bila sudah dikeringkan, lamtoro dapat menghasilkan 20 ton per hektar per tahun. Tanaman lamtoro ini merupakan tanaman termasuk dalam jenis yang unggul karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, diantaranya protein kasar sebesar 25,9%, serat kasar sebesar 20,4%, abu sebesar 11%, lemak 5,4%, nitrogen 4,2%, kalsium 2,36%, fosfor 0,23%. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan tanaman lamtoro. Kelebihan lamtoro ini tanaman yang sangat mudah diperbanyak, kemudian mampu tumbuh pada tanah yang pH-nya masam, tinggi kandungan nutrisi, sehingga sangat bagus digunakan untuk pakan ternak, dan manfaat lainnya itu menjadi tanaman pagar, tanaman penyubur tanah, bahkan bisa dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan pangan. Namun, di balik kelebihan itu ada kekurangannya, yakni tanaman lamtoro ini mengandung zat anti nutrisi berupa mimosin dan asam sianida, sehingga akan mempengaruhi kesehatan ternak. Oke kawan-kawan semua, saya sudah ganti kostum. Kali ini kita akan melanjutkan fase budidaya hijauan, yaitu saya akan melakukan pengolahan lahan dan juga perawatan serta pemanenan hijauan. Check it out. Budidaya rumput gajah diawali dengan proses pembersihan lahan. Pembersihan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti sabit dan juga cangkul untuk membersihkan gulma. Setelah lahan bersih, selanjutnya adalah membuat bedengan atau guludan dengan cara membuat parit selebar mata cangkul dan menaikkan tanahnya. Lebar bedengan sekitar 60 cm dan panjang disesuaikan dengan lahan. Selanjutnya adalah penggemburan lahan. Penggemburan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul atau mesin. Tujuannya supaya memudahkan ketika menanam rumput gajah dan mempercepat pertumbuhan akar rumput gajah. Selanjutnya memberi pupuk dasar. Di sini saya menggunakan bioseluri sebagai pupuk organik cair untuk rumput gajah. Setelah itu kita diamkan selama 3 hari. Selanjutnya mengambil bibit rumput gajah. Pilih bibit yang bagus, yakni yang berbatang besar dan tua.
Potong bibit rumput gajah menjadi 3 ruas dengan potongan meruncing agar mudah ketika penanaman. Selanjutnya penanaman bibit rumput gajah. Bibit rumput gajah ditanam dengan jarak 30 x 20 cm dengan posisi miring 45 derajat. Perawatan rumput gajah. Rumput gajah yang baru ditanam harus disiram hingga tumbuh tunas baru, terlebih pada musim kemarau. Kemudian, dilakukan penyiangan gulma pada lahan rumput gajah yang ditumbuhi gulma. Dan pemanenan rumput gajah dilakukan pada umur 2 bulan. Baik, selanjutnya adalah penanaman lamtoro. Jadi penanaman lamtoro ini kita menggunakan bibitnya itu bisa dari biji yang disemai terlebih dahulu, kemudian bisa juga dari stek batang yang juga disemai terlebih dahulu, baru kita tanam pada lahan dengan jarak disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang menggunakan jarak tanam 1,5 x 1,5 meter dan ada juga yang menggunakan 2 x 2 meter. Jadi ini ketika sudah ditanam, lamtoro itu akan tumbuh seperti ini. Kemudian nanti akan kita panen daun-daunnya ini untuk diberikan kepada ternak. Kemudian perawatan lamtoro. Perawatan lamtoro ini sama seperti perawatan legum dan hijauan pada umumnya, yakni kita melakukan penyiangan ketika lamtoro ini sudah ditumbuhi oleh gulma. Kita lakukan penyiangan untuk membersihkannya agar tidak terjadi perebutan unsur hara antara lamtoro dan juga gulma. Selanjutnya pemanenan lamtoro. Lamtoro dapat dipanen setelah berumur 6-9 bulan dan panen berikutnya 3-4 bulan dengan tinggi pemotongan 1-1,5 meter. Kali ini kita akan melakukan pencacahannya dengan menggunakan metode mekanik, yaitu dengan mesin chopper.